Suryo merasa dia seperti bukan bagian dari anak bangsa yang punya hak atas keadilan. Roy Suryo seperti bukan manusia yang layak diperlakukan sebagai manusia karena ditangkap malam hari, masuk ke ruang privasi, tidak boleh ganti baju, gak mau mandi dulu biar seger, karena saat jam 3 pulang dari Bandung tidak diperbolehkan. Rasa-rasanya pengungkapan bagaimana penangkapan itu layaknya seperti penculikan para jenderal pada film G30 SPK. Itu kenyataannya. Bangun tidur menemukan video ini gitu ya. Lihat aja cara dia ngomong, kayak dia tuh gila popularitas gitu. Lihat kamera gitu. Pertanyaan saya gitu, Roy Suryo siapa? Ketika terjadi penangkapan harus nunggu mandi dulu, ganti pakaian, privilege sekali. Ini ya tipe-tipe orang yang sulit menerima kenyataan, menerima kebenaran itu sulit apapun ya, apapun yang dihadapkan di matanya tahu itu nggak akan bisa terima karena apa, dia itu merasa benar ya, jadi nggak mau ada fakta di depan mata, ada kenyataan di depan mata yang harus diterima, nggak bisa ya, sulit ya. Kalau menurut saya kasus ijazah palsu itu ya, entah asli atau palsunya ya, menurut aku ya misal nih kalau memang ijazah itu asli ya dibikin abu-abu sama pihak Pak Jokowi, kalaupun ijazah itu palsu ya dibikin abu-abu karena apa ya, minimal memberi pekerjaan mereka lah dengan narasi-narasi gitu kan ya. Ini pengacara dong, pengacara mana ya. Dan Roy Suryo apa, pakar telematika, kenapa harus membahas ijazah ijazah Pak Jokowi terus, kan ada yang lain tuh ya. Pernah ada video kalau Roy Suryo itu ketika dipecat jadi Menpora itu maling panci, maling gayung gitu, itu waras nggak ya, masuk logika nggak ya? Gua kasih paham, mungkin dengan cara seperti itu ya, atau dia bikin drama seperti itu ya, supaya apa, namanya tetap eksis di medsos ya. Toh lagian dia si Roy Suryo juga nggak kere-kere banget kok ya, dia keturunan Ningrat itu namanya kan Raden Mas itu ya. Tapi kenapa ada brandingan maling panci, maling gayung ya, ya itu biar namanya tetap eksis di medsos dengan cara seperti itu, membuat drama seperti itu ya. Ini orang-orang pembuat drama ini banyak ini ya, jadi hati-hati. Kalau mungkin yang kurang paham paling ya iya nanti digiring sana, iya digiring sini, iya ya. Mending yang kurang paham sudah jadi penonton, kalau perlu belajar ya. Kasihan nanti otakmu, giring ke kanan, giring ke kiri. Orang model-model kayak gini tuh ya, yang membahayakan masyarakat yang awam ya, wawasannya kurang, jadi akan ikut alur dia gitu. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelah ini, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Oh, berarti enak toh ya? Pasti enak itu. Nah, makanya saya pengen gitu kan. Kayak apa gitu. Sebab kalau nggak ada pengalaman itu, kata Abang Da Jenderal Napo, nggak seru. Nah kalau ada orang yang udah nggak takut di penjara, terus apa lagi yang ditakuti? Apa yang kita takuti lagi sih? Allah ya. Jadi Allah. Oke, ini kan musim FIFA World Cup gitulah ya. Saya tetap kali ini saya megang Prancis untuk menjadi juara FIFA World Cup. Agak aneh kan konten saya ya. Ya, saya memprediksi Prancis yang akan menang, bolehlah memprediksi gitulah ya. Entah endingnya nanti seperti apa ya, lihat aja nanti di lapangan. Nah ini oke, saya mau komen nih, semangat Ibu Tifa gitu ya. Saya memprediksi ya, setelah ada permintaan dia video di awal gitu, dia pengen masuk penjara gitu ya. Sebetulnya ini penangguhan tahanan masih warning sih, mungkin kalau enggak sadar juga ya, mungkin beberapa tahun yang akan datang keinginannya akan dijabah ya, karena ini kan permintaan dia gitu ya. Nanti kalau permintaan dia dijabah gitu kan, jangan menyalahkan Pak Jokowi gitu ya. Karena kan keinginan dia, kata Ustadz itu, kata-katamu adalah doamu ya. Ingat, saya di sini bukan pendukung Bani 58 kemarin ya, saya kemarin 3 gitu ya. Ntar lihat aja ya, butuh berapa tahun nanti
doa dia dijabah. Saya minta saya ditemani anak saya, karena saya kalau butuh apa-apa kan dia yang lebih apa, saya butuh minum atau apa gitu, anak saya harus ada di situ, tolong izinkan. Lalu saya juga ada asisten yang akan apa namanya, ya pokoknya saya punya asisten kan, saya punya staff gitu kan, saya minta untuk mereka juga dihadirkan. Nah itu dipenuhi. Ketika pihak UI pihak UI pertama kali membuka laptop itu mereka tahu bahwa dokter sedang dalam kondisi ditangkap. Oh ya, saya langsung informasikan kepada pihak Prodi S3. Saya sampaikan apa namanya, Prof, kepada semua pengunjung juga, Prof izin saya dalam posisi ditangkap gitu, tapi saya insya Allah tetap melanjutkan ujian. Jadi mereka semua langsung tahu semua gitu. Apa rekomendasi dari pihak UI itu ketika tahu? Sepertinya yang lebih stres mungkin pembimbing saya, mungkin dia lebih shock ya. Kalau saya sudahlah gitu kan, yang saya juga ujian, saya sudah menyiapkan diri dengan baik gitu kan. Baik, saya ini kan tahu sendiri ya, dokter para profesor itu kan lebih lembut sekali hatinya gitu. Jadi mereka mungkin yang lebih stres dibandingkan saya gitu. Jadi tapi alhamdulillah ujian berlangsung dengan baik. Jadi tepat jam 8 sampai jam 11.30. 3 jam. Ya, nah masalahnya adalah problemnya adalah saya lupa makan dan tidak diberi makan juga gitu kan. Maksudnya karena tapi saya sedikit maklum ya, karena mereka juga makan gitu. Apalagi mereka berdiri mungkin ya. Iya, mereka kan diukur ya, dan ternyata total reserse yang digerakkan untuk menangkap saya Mas Roy, pokoknya operasi ini tuh 88 orang. Hanya untuk menangkap 2 orang. Pagi-pagi menemukan video ini Dokter Tepa. Saat kemarin 3 ya Pilpres 204 ya, mungkin yang dulu pendukung Pak Jokowi 2 periode tentu tahulah siapa Dokter Tepa ini ya. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden, aduh mulutnya pedas melebihi cabai terpedas di dunia ya, mungkin pepatahnya seperti itu gitu ya. Kan udah aku bilang karma itu real, karma itu nyata ya. Lu mempermalukan Pak Jokowi di medsos ya, sekarang lu dipermalukan di dunia nyata. Sekarang agak beda tuh wajahnya ya, kayak tegang-tegang gimana gitu, terus senyumannya agak beda gitu, nggak seperti dulu-dulu, terus suaranya tidak menggebu-gebu seperti kemarin-kemarin. Udah mulai terasa ya. Ya pelajaranlah buat kalian itu, ketika kalian menyebarkan berita hoak ya, akan kembali ke kalian sendiri ya. Terus karena apa, saya melihatnya tuh dulu tuh dia bukan mengkritik kinerja atau program-programnya, dia menyerang pribadi Pak Jokowi ketika masih menjabat jadi presiden ya. Dan saya melihatnya kalau lu masih membicarakan tentang ijazah Pak Jokowi terus ya, suatu saat kemungkinan nih akan runyam buat kehidupan lu ya. Sampai di sini paham? Dokter Tepa. Laur boy, tak kolot kamu, kita sendel di atas ring. Saya nggak terima atas statement-statement kamu. Saya mengatakan dengan tegas, Pak Prabowo berkhianat kepada Pak Jokowi. Berkhianat matamu, berkhianat. Ini bukti bahwa yang berkhianat, yang sepakat setuju atas penangguhan Roy Suryo dan Tifa adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini bukti. Kopros, larangan kopros. Justru kamu itu sebagai kader PSI yang tidak taat instruksi bahwa Prabowo Gibran 2 periode.
yang berkhianat atas ijazah ini. Berarti selama ini yang bermain di belakang adalah Pak Prabowo juga termasuk. Termasuk kamu juga yang pernah demo makzulkan Jokowi, betul? Andil tuh ikut tuh terlibat. Kopros, justru kamu itu yang pernah ikut dan terlibat demo makzulkan Jokowi. Ini fakta bahwa di balik belakang berkhianat. Faktanya lagi, Anda sebagai kader PSI itu tidak mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Kamu malu-maluin kamu menjadi kader. Kamu kan sarjana hukum. Siapa itu namanya? Laler boy, ya laler. Memang susah meyakinkan seekor laler. Kalau bunga itu lebih indah daripada sampah. Ngerti gak kamu itu? Saya jadi teringat itu. Di saat saya tidak setuju dengan kebijakan Pak Prabowo membebaskan Tong Limbong, ditelepon langsung dari DPP, suruh menghapus, suruh take down. Statement saya, kesalahan saya di mana? Tapi Anda sebagai kader, gini aja lah, mendingan kamu selesaikan permasalahan ini di atas ring tinju, di atas ring boxing bersama Eko Sudaryanto, kita senggel. Tak call out kamu. Sorry Des, videomu tak ambil ya sedikit, mesti nggak full ya. Koplak ya. Wenceng ya, kecepatannya bukan di otak dalam mengolah kata-kata itu, kecepatnya cukup berhenti di mulut ya. Jadi nadanya supaya aduh kayak kereta depan gang kayak lewat cek. Plak koplak ini politik plak ora usah nganggo ngegas dan membanggakan kekuatanmu di ring tinju. Dalam politik itu mencari win-win solution untuk bisa mencari titik permasalahan negara ini tuh seperti apa, plak koplak, paham ya? Lu tuh sesama PSI gitu ya. Wajar beda pendapat ya. Wajar beda pola pikir. Saya pribadi aja ya, sama-sama pendukung PDI kadang gitu kurang sepaham dengan visi yang teman-teman buat gitu. Ya nggak masalah, tinggal menghargai aja. Lah ini mentang-mentang so yes lo, mulutnya wing kayak laler ning sampahan kayak politik ya harus dengan kepala dingin dalam mencari masalah. Beda pendapat ya dihargai ya, karena kita itu yang sedangkan satu atap untuk satu pemikiran aja itu kadang nggak bisa, kadang sulit ya. Ya ini apa-apa harus diselesaikan dengan apa, ring tinju. Iya, mungkin lu ada kekuatan dalam ring tinju, tapi dalam argumen lu lemah ya, akhirnya melawan ingin mengajak tinju. Pekok sorry ya Des, tak cipuk videomu. Neng kupengku kok gatel rungu narasi rak mutu. Ini tak kasih paham ya. Lu mungkin 2014 2019 oke mendukung Pak Jokowi ya, sama gitu mendukung Pak Jokowi, tapi di 2024 lu paham nggak lu paham nggak lu ya, di situ banyak pelanggaran konstitusi ya. Terus cari lo video Miftah itu ya yang mencalonkan Gibran jadi cawapres, di situ pelajari kata-kata Miftah gitu. Kalau itu omongan Miftah bener, berarti seolah-olah Miftah itu sebagai penguasa negara ini. Kalau memang omongan Miftah itu tidak benar ya, lu juga harus mulai berpikir waras. Paham sampai di sini? Ya, terpaksa aku up WA seperti ini. Yang penting identitas enggak aku perlihatkan gitu. Ya gini, saya sudah sering ngomong di awal itu, jangan minta nomor WA saya ya. Kalaupun minta ya kadang langsung aku kasih, tapi nanti ujung-ujungnya ada salah paham. Kemungkinan bisa terjadi perselisihan atau pertengkaran lewat WA ya. Ini udah banyak gitu ya. Ya kalian mungkin rasa penasaran kalian gede gitu ya. Masa iya sih seorang single mom 16 tahun kok kuat. Nah di situ otak kalian mulai bereaksi, ada tanda tanya, ada tanda seru mungkin seperti itu gitu ya. Ya saya nggak
melarang itu, tapi hati-hati ya. Ketika lu udah punya nomor WA saya gitu dan otak lu berisi yang aneh-aneh, saya tuh udah tahu duluan ya. Saya tuh udah tahu duluan ya. Jadi nggak mau ya kita awal manis-manis, bercanda, ketawa ketiwi, endingnya seperti ini ya. Untuk memahami saya atau kalian itu untuk eksperimen tentang saya itu agak sulit ya. Karena dari A sampai Z gitu ya. Alif sampai ya gitu ya. Kalau lu hanya mau tahu dari alif sampai jim aja ya, ke bawahnya nggak tahu, itu akan sulit ya. Atau lu dari C ke K gitu, lu juga nggak akan bisa memahami saya gitu ya. Saya buka sedikit, orang yang satu atap sama saya aja, ibu gue aja ya, baru tahu siapa saya itu baru-barusan ini ya. Di usia 44 gue mungkin beliau tuh paham betul bagaimana saya itu mungkin baru 2 tahun ini ya. Yang muda aja gitu ya. Anak saya yang pertama yang satu saya lahirkan gitu ya, untuk memahami ibunya aja ya mungkin baru-baru 3 tahunan ini ya. Nah, anak saya yang perempuan karena terlalu intens apapun saya katakan, saya kadang curhat gitu ya, udah lumayan bisa memahami saya hampir 80% ya. Sedangkan adik saya yang nggak ingin terlalu memahami saya. Adik saya itu nggak ingin terlalu memahami saya terlalu dalam ya. Ya apa yang saat ini ya itulah gitu. Ya, saya sedikit buka tentang diri saya ya. Ada kata sombong, ada sebetulnya ada kata yang lebih parah gitu. Saya dikatakan jalang gitu kan, karena mungkin dari dia melihat atau eksperimen lewat WA gitu, karena penampilan saya seperti itu. Terus mungkin cara ketawa saya kadang yang lost kayak tanpa beban, dia menilai saya jalang. Oke lah, nggak apa-apa itu menurut pola pikir kalian, saya nggak melarang itu. Terus ada yang apa ya, melecehkan kakak, 50 boleh bisa pakai kakak nggak? Ya terserah juga itu pemikiran kalian ya. Tapi hati-hati, saya sudah sering bilang kalau mau deket sama saya jangan berpikiran aneh-aneh, karena nanti yang ada dalam tubuh saya nggak terima, saya nggak bisa mengontrol gitu ya. Nah ini sedikit pesan gitu. Terus sombong apa sih yang harus saya sombongkan? Di usia segini aja saya nggak ada rumah ya. Saya juga nggak cantik gitu, kulit juga apa ini, hitam atau sawo matang ya, juga nggak glowing, juga nggak seksi gitu, ibarat kata mungkin kayak bolu kukus gitu ya, bantet gitu ya. Ya itu kaki juga nggak mulus-mulus amat gitu ya. Mata ya kadang agak emang rada-rada error ya, karena ini ada problem saraf mata gitu ya. Apa yang harus saya sombongkan gitu? Nah inilah saya sudah ngomong di awal, lu mau deket sama gue, kalau lu mau cuma kandidat-kandidat oke gue jawabannya, tapi kalau lu pikiran udah seperti apa, gue udah tahu duluan, udah kebaca ya. Di sini saya tidak ada dendam pribadi ya, karena mungkin rasa penasaran kalian gede terhadap saya, jadi pemikiran kalian bermacam aneka ragam ya, nggak apa-apa, oke? Ya, sorry saya tampilkan sedikit meski identitasnya saya up ya. Saya bukan apa ya ya sinilah unek-unek saya di pagi ini di hari libur dinas Lamongan ya. Ya, teman-teman. Nih, di hari libur dari dinas Permomongan ya. Pagi-pagi menemukan video ini, siapalah yang nggak tahu sekarang ya siapa si Taufik Hidayat ini ya. Di sini bukannya saya membela Taufik Hidayat, karena awal kronologinya seperti itu ya, saya cuman posisi netral aja ya. Sampai diperlakukan seperti itu, ingat tindakannya juga saya tidak membenarkan gitu, karena awal kronologinya si perempuan itu yang mau diajak satu atap tanpa hubungan nikah ya. Ini pelajaran buat kalian semua, khususnya para perempuan-perempuan, jangan gampang terlena dengan rayuan-rayuan, apalagi dipameri Feli Lafonte gitu, jadi terkintil-kintil seperti itu dan akhirnya berujung fatal seperti ini, karena ada pihak keluarga yang juga ikut campur ya. Karena ya wajar, karena menurut saya wajar karena keluarga ikut campur gitu, karena udah lama tidak ada kabar. Nah dari situ si tersangka jadi emosi ya. Harap hati-hati ketika itu ada salah satu keluarga yang istilah kata kayak jadi tawanan gitu ya. Pihak keluarga harap berhati-hati sehingga tidak mengakibatkan hal yang seperti ini ya. Ini loh, saya sebetulnya tuh agak gedek juga ketika ada korupsi ya. Tolong diperlakukan juga seperti si Topik ini gitu. Kalau bisa tuh keluarga besarnya dijejerin, oh ini istrinya, ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga ya. Kalau dia punya cucu, oh ini cucunya, supaya apa ya, supaya apa ya, ya biar semua orang tuh tahu oh ini tuh keluarga besarnya ya, karena mereka pasti juga menikmati hasil korupsi ya. Ini sedikit saran dari saya gitu ya. Ya mungkin bagi yang kurang paham kok melenceng dari konten dari video di awal Mbak, iya memang ini cara konten saya gitu, dari satu kasus ke kasus yang lain, supaya apa, bisa menyentil juga pihak-pihak yang berwenang dalam menanggapi kasus korupsi ya. Sebetulnya ada yang lebih parah yaitu korupsi gitu ya.
Ingat sekali lagi, saya di sini tidak membela si topik ya, saya di sini ada di posisi netral ya, karena awal kronologi seperti itu yang saya katakan di awal ya, gemes juga sama perempuan gitu ya. Sekali lagi saya juga tidak membenarkan ada tindakan seperti itu ya, intinya pelajaran buat kalian semua, khususnya perempuan-perempuan yang sudah saya omong di awal gitu. Jangan mudah terlena ketika dipameri KONTOL lah apa istilahnya. Gemes tuh sebetulnya saya. Banyak kok kejadian, gak hanya cuman ini ya. Yang dulu aja kasus mutilasi 8 gitu ya. Berhijab gitu loh. Satu atap gitu. Ya sampai bertahun-tahun ya. Ya mungkin sekarang tren kata-kata sekarang itu koplak gitu. Wes. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa UGM di gedung. Ya, akhirnya anak-anak UGM diterima di komisi DPR, komisi 7 gitu ya. Ya, jadi ketika kita para orang tua atau masyarakat sipil gitu ketika melihat mahasiswa demo, ya jangan salahkan juga, karena untuk dengan cara demo seperti itu mungkin baru mahasiswa dapat atensi atau perhatian dari pemerintah ya, untuk menemukan win-win solution gitu, untuk bisa mendengarkan aspirasi anak-anak mahasiswa itu seperti apa ya. Jangan dituding mahasiswa maha palah ya. Karena kita apa ya, intinya orang yang berpengalaman itu memberi apa ya, memberi tempat atau ruang untuk berdiskusi dengan anak-anak yang lebih muda ya, supaya kita menemukan tuh titik temu win-win solusi untuk masalah yang kita hadapi itu dapat jawaban gitu. Oke? Orang yang sulit diampuni dosanya itu adalah orang yang suka membuka aibnya sendiri kepada halayak ramai. Seakan dia tidak percaya kepada Allah. Sosial media itu bukan solusi untuk berkeluh kesah. Allah sudah sediakan tempatnya, dan bahkan Allah sudah sediakan solusinya. Kala ashkubats, luapkan keluh kesahmu kepada sang pemilik kehidupan. Wa'ala minallah wa la ta'lamun. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Aku kan saya minta izin ambil postingan Anda karena kita saling follow ya. Mungkin bagi saya kurang setuju dengan si Ustazah itu katakan gitu ya, karena dosa yang tidak bisa dimaafkan itu membuka aib sendiri ya. Bagi saya pribadi ya, saya rela membuka aib-aib saya ya, supaya apa? Untuk mengedukasi generasi Gen Z yang ada di luaran sana. Karena saya masih sayang dan peduli sama negara kita ya. Saya juga masih cinta sama tanah air Indonesia ya. Setidaknya apa yang sudah saya rasakan, apa yang sudah saya jalani ya, saya up ke medsos bukan karena untuk meminta belas kasihan, tidak ya, karena di sini saya ingin mengedukasi khususnya generasi Gen Z ya, supaya bisa berpikir waras gitu. Dengan apa yang sudah saya rasakan, saya jalani, saya kasih paham ke mereka, entah endingnya dia mau pakai atau mendengarkan konten-konten saya juga tidak peduli. Yang penting apa yang sudah saya rasakan, jalani ya, tentang arti kehidupan ini gitu. Saya coba buka ke medsos ya, tujuannya apa? Di masa yang akan datang, generasi penerus bangsa tidak akan ke arah yang salah ya. Ini udah banyak ya kejadian yang lagi viral pula, itu kisah penyekapan selama 3 tahun. Seharusnya disalahkan tuh karena tahu kronologinya seperti apa. Awalnya itu ya perempuan si korban, kenapa dia belum ada hubungan nikah, mau diajak satu atap kos-kosan tanpa ada hubungan ya, sebelum terjadi penganiayaan. Otomatis di situ ada kisah percintaan yang belum seharusnya dibolehkan sama agama ya. Hal-hal seperti inilah ya yang saya sering edukasi ke kalian gitu, karena saya sudah pernah mengalami ya, itu nggak baik ya, menurut agama itu udah parah ya. Mungkin cukup segini dulu ya.
sekali lagi mungkin kalau abang kurang berkenan saya ambil postingannya, saya minta maaf gitu ya. Banyak kejadian tuh sebetulnya gitu ya. Ya terserah, mungkin banyak karena pola pikir orang masing-masing gitu, aib sendiri dibuka ya. Untuk apa sok tujuannya? Ya, kalau kita berkeluh kesah sama Tuhan, Tuhan pun akan capek. Gua kasih ibarat kata nih, maaf ya, kita nih dikasih nyawa, harus berusaha ya. Kita menghadapi kehidupan plus beserta paket-paket problema yang akan kita hadapi, dan Tuhan pun tidak akan memberi ujian kita sesuai batas kemampuan kita ya. Jadi untuk kita berkeluh kesah terus ya mungkin karena umat di negara umatnya kan bukan 1-2 orang, banyak ya. Sudah banyak yang tahu siapalah ini Taufik Hidayat ya, dengan viral penganiayaan kekasihnya ya, sampai mata dicongkel, hidung hilang, bibir dikat atau diiris-iris ya itulah. Saya di sini ya nggak ada apa ya, mungkin banyak sekarang yang pada simpati sama korban ya. Sebetulnya saya punya pendapat sendiri gitu ya, karena saya tahu betul kronologinya seperti apa. Jadi saya pertama-tama itu ya menyalahkan korban ya, bukan saya ada hubungannya dengan si tersangka, enggak ya. Karena kronologinya seperti ini. Awal pertemuannya itu perempuan kenal di konser, terus diperkenalkan ke pihak keluarga perempuan ya. Terus berjalan beberapa minggu atau bulan lah ya, si perempuan ini ikut mau diajak satu atap kos-kosan sama laki-laki ya. Ya ini ya kronologinya seperti ini itu ya, tergantung pendapat kalian tuh kayak gimana. Karena saya tahu betul kronologinya seperti ini ya, saya awalnya harus menyalahkan pihak perempuan. Lu tuh perempuan gitu. Oke, ini bukan untuk korban ya, ini untuk umum. Lu tuh perempuan gitu ya. Ketika lu belum ada menikah, diajak kumpul kebo satu atap dan endingnya terjadi seperti ini, siapa yang kena dampak? Pihak keluarga besar kalian. Udah banyak kejadian gitu. Lu berhijab ya, hijab itu lambang busana muslim ya, tapi kelakuan lu pada busuk. Ini banyak ya. Agak dikit emosi nih pagi-pagi ya. Dulu juga pernah itu anak orang kismin ya, satu atap ya, akhirnya dimutilasi sama si laki-laki karena tidak bisa mengikuti gaya hidup si perempuan ya. Ayolah kalian tuh mulai berpikir waras gitu. Makanan kalian nggak seperti orang-orang tempo dulu ya, singkong, umbi-umbian gitu. Sekarang tuh banyak makanan bergizi. Kenapa pola pikir kalian jadi bodoh dan tolol gitu? Ini untuk umum ya. Saya paham kalau ketika udah merasakan rudal Rusia ya, enak. Apalagi belum ada status hubungan nikah, saya pastikan enak ya, melebihi makanan yang di hotel bintang 5. Wes cukup sekian, aku sudah agak emosi dan gemes ya. Mungkin saat ini banyak yang menyalahkan menyalahkan si pelaku ya. Emang itu tidak emang harus disalahkan juga gitu ya. Tapi karena saya tahu awal kronologinya seperti itu ya ini buat pelajaran buat kalian semua gitu ya, khususnya yang berhijab-hijab. Itu busana muslim lambang kesucian kan, kalau ada lagunya, jilbab lambang kesucian. Sekarang apa artinya